kapal Habib. Cek sejarah kapal-kapal induk besar yang ada di Aceh punya siapa? Punya Habib. Berpikir dengan akal sehat. Kita sudah lama mendapat peradaban yang luar biasa dulu. Cuman kami tidak bisa ngomong-ngomong itu lagi karena nggak ada yang bisa kami tunjukkan lagi. Porak-poranda hancur. Yeay. Telepon manajer, Bol. Hah? Telepon manajer. Mana? Telepon manajer. Bila? Cakap ada lagi. Apa dah? Ini yang punya customer dia cakap semua nih sama. Tapi ada lagi dua keping ke berapa keping macam itu. Dia buatlah nanti. Kalian datuk kami Iya nanya dia itu minta udah itu. ratusan tahun suruh pas kirim buka gambar makam juga. gua lihat batu nisan Dah, buatan Wan, tahun karena 2000. Datuk 300-an tahun. Iya, Oh makamnya kenapa? Hilang apa? Apa benda tu Macam? pula? Iya Di sini hancur karena perang ya kawan. Dari zaman Portugis sampai GAM kemarin versus RI. Balik. Nah, tiba-tiba muncul Sirijik sebagai pendamai, juru damai. Kata tak mau clean. Ini dah beli. Hah? Benih. Ditertawai kalian kalau ngomong seperti itu di Aceh. Kita tertawa. Nah, kenapa waktu di Aceh nggak berani ngomong seperti itu? Saya yang telah mendamaikan GAM dengan RI. Kenapa nggak berani ngomong, Jik? Masih baik tadi. Kenapa setelah pulang ke Jakarta waktu di sidang berani ngomong seperti itu? Ya 30 ringgit. Kenapa di awal-awal datang ke Aceh kagak berani ngomong seperti itu? Setelah tsunami, setelah damai, kenapa nggak berani ngomong seperti itu? Hah? Malas saya. Aduh. Dikuatkan lagi sama si Aldo Botak laknat itu. Aldo Botak laknat parah memang. Ini lagi tinggal nanti apalah. Nanti saya beli. Masih baik tadi ada doyok sini kena keroyok. Saudaraku yang na di Aceh memendum. Baik kendo. Baik pasal ilmu mungong legop. Jangan sampai kalian diguyur air ke dalam lubang anus. Udah, jangan. Ada maulid undang. Ustadz Kiai yang ada di samping rumah, yang ada di kampung, di kecamatan, di kota kita, undang itu. Itu lebih berilmu daripada mereka yang cuman halu. Jangan undang Habib, kalau bisa. Kalau memang pingin ya udah undang aja. Berdayakan masyarakat kita yang memang punya ilmu, punya pengetahuan. Mereka yang mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh datuknya, yang ditinggalkan oleh datuknya. Jangan datuk orang kagak jelas itu. Ditanya aja kagak bisa jawab. Kalau kita ditanyain, kamu anak siapa? Bisa kita jawab. Cucu siapa? Bisa kita jawab. Buyutmu siapa? Bisa kita jawab. Di atas buyutmu bisa kita jawab. Nggak pimplang kita. Kadang cucu 29, kadang cucu 34, kadang cucu 38. Kagak konsisten. Kalau kita masih bisa jawab. Dan bisa membuktikan. Baik secara akademisi, baik secara ilmiah. Maupun secara bukti-bukti yang masih ada, yang masih terlihat, masih tersisa dari fisik kita. Secara DNA pun bisa kalau perlu. Pasti kami nyambung ke datuk kami. Nggak mungkin kami nyambung ke datuk orang. Ya? Iya, saudara. Kami nggak usah disebut sebagai cucu Nabi, disebut sebagai umat Nabi aja udah syukur sekali. Umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, bangga sekali kami. Sebuah keistimewaan kita ya ikhwan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi akhir zaman, sebagai Nabi penghujung. Ini kalau kita dengar mereka ngaku cucu Nabi, kalau kita lihat kehebatan datuk mereka udah melebihi Nabi. Udah bisa ngomong langsung dengan Allah. Hebat sekali datuk mereka ini. Cuman mereka kobong ketika ngaku wali kok hobinya kualat-kualatkan. Datuk kami bilang kalau guru yang benar guru tidak akan mengkualatkan muridnya. Muridnya tersesat, itulah tugas dia untuk berdakwah, untuk mengajarkan ilmu. Bukan untuk mengkualatkan dia. Kan kasihan kalau mati kualat belum sempat taubat. Itu datuk kami ilmunya seperti itu ngajarinnya.
Jadi aneh kalau ada orang nggak percaya sama dia terus langsung kualat mati udah. Hah? Padahal datuk kami dulu melihat orang-orang yang tersesat didatangi, kemudian diajarkan, bukan dikualatkan. Dulu contoh sejarah Wali Songo lah, nggak usah jauh-jauh lah kemana ke sini ke situ. Sejarah Wali Songo nih kalian yang ada di Pulau Jawa ya ikhwan, atau siapapun kita. Coba lihat Wali Songo. Datang dengan santun, mengikuti budaya lokal sebagai bentuk kearifan lokal, akhlak yang mulia, membuat orang-orang waktu itu yang belum memeluk Islam menjadi tertarik kepada Islam. Ketika dilihat caranya, tingkah lakunya, santunnya, memberikan contoh yang baik, akhlakul karimah, uswatun hasanah, dicontoh sama orang. Coba kalau Rizik, misalnya salah satu Wali Songo ada Rizik misalnya. Bayangkan kalau Rizik di masa itu. Jangankan non-muslim untuk tertarik kepada Islam, orang Islam bisa murtad kalau ikut Rizik. Nggak percaya kalian? Coba. Kalau nggak sejalan politik dengan mereka, partai setan, kafir, komunis, itu orang Islam sendiri. Saudara muslim kita sendiri jadi kafir. Boro-boro mengislamkan orang kafir. Saudara muslim kita jadi kafir gara-gara mereka. Camkan itu baik-baik ya ikhwan. Itu bukan ajaran yang benar. Kenapa? Dulu datuk kita ketika mensyiarkan Islam, ketika melihat hal-hal yang bertentangan dengan Islam dipanggil. Ngamuk dia begini begitu. Dengan santunnya dijelaskan pelan-pelan dengan kesabaran. Tugas dia apa? Bukan untuk memberikan hidayah, tetapi untuk memberikan petunjuk supaya mencapai hidayah. Karena hidayah itu dari Allah, bukan dari dia. Bukan. Tetapi dia mensyiarkan Islam, menunjukkan kebenaran itu seperti apa. Ini parah ya ikhwan, parah. Kalau tidak ada datuk kami, kalau model datuk kalian seperti kalian, nggak akan Indonesia ini menjadi negara yang mayoritas Muslim, saudara. Biar kalian tahu. Sekarang aja umat Islam bentrok ribut gara-gara kalian. Ketika ada yang menepis kalian, ketika ada yang melawan kalian, kalian bilang ini pemecah belah umat. Imat pemecah belah umat. Selama ini yang suka banding-banding siapa? Satu Habib bangsat, satu Habib bejat, satu Habib maksiat, lebih mulia daripada 70 kiai bersorban. Satu Habib narkoba, satu Habib mabuk, lebih mulia kaki Habib ini daripada kepala kiai yang bersorban. Itu kan bangsat ya ikhwan. Tolong, jangan ada lagi doktrin seperti itu. Itu penyesatan ya ikhwan. Kenapa orang-orang seperti saya jadi muncul omongan ngelantur seperti ini tapi terukur? Karena saya mencontoh dari mereka. Cara dakwah mereka seperti itu. Saya harus imbangi, harus melawan seperti ini. Main bilang orang lain bangsat, bilang orang lain kiai kiai monyet. Kalian itu yang babi. Kalau ceramah nggak bawa babi, nggak bawa anjing, nggak nyaman kalian. Hei anjing, hei babi, hei lonte. Apakah gak ada kata-kata yang lembut? Lembut itu nggak harus hai, nggak harus begitu. Tidak menggunakan kata-kata kasar seperti itu. Tegas itu bukan ngegas. Bukan harus kayak tai lembu kena hujan, nggak perlu seperti itu. Aduh, kalau tidak ada datuk kami, seandainya datuk kami menagih, aduh ngapain bawa-bawa bayaran datuk kalian? Lagian pun itu bukan datuk kalian. Datuk kami tidak pamrih. Mereka dikenal setelah mati. Mereka dijadikan sebagai pahlawan setelah mati, setelah berhasil. Bukan belum apa-apa udah pahlawanku, pejuangku. Rata-rata mereka dikenangkan setelah tiada. Ada hasil dari perjuangan mereka, yakni kemerdekaan. Kita bisa merasakan nikmat hidup di negeri yang aman, nyaman, tentram, gemah, ripah, loh, jinawi.
Ini ngaku cucu Nabi, datuk kami paling berjasa. Ketika kita dengar nama datuk mereka terkejut-kejut, kita nggak pernah dengar. Dari zaman dulu sampai sekarang, mulai dari P4 sampai sekarang nggak ada lagi P4, kita nggak pernah mendengar nama datuk mereka. Tiba-tiba gua terbesit di hati, itu datuk apa mabuk itu? Itu datuk apa batuk itu? Kalau tidak ada datuk kami begini, aneh. Saya pribadi, untuk masyarakat semuanya nih yang dengar nih, saya nggak percaya dengan datuk mereka. Saya tidak percaya sampai detik ini datuk mereka berjuang demi tanah air tercinta ini, terutama saya yang ada di Aceh ini. Dalam tulisan-tulisan leluhur kami, dalam penggalan-penggalan kalimat yang dituliskan oleh leluhur kami, tidak ada sedikit pun menyerempet ke datuk mereka. Sekalipun menyerempet kepada Sayyid Syarif, tidak ada menyerempet ke Habib-Habib. Baru-baru ini gue dengar selama ada Facebook. Dulu waktu main Friendster belum ada Facebook, nggak ada itu. Setelah ada Facebook baru kita tahu itu. 10 garomah Habib Fulan, 15 garomah Habib Fulan. Dulu mana ada itu? Kami tahu ulama-ulama kami di sini, kami tahu leluhur-leluhur kami di Aceh ini. Dari kitab-kitab peninggalan leluhur kami, ada kitabnya. Kitab sejarahnya ada, perjalanan hidupnya, manakibnya jelas. Makamnya masih jelas, bahkan tertulis lagi di makamnya. Bukan baru tulisan tahun 2000. Tertulis sudah ratusan tahun yang lalu di makamnya, terpahat. Beliau yang adil dan bijaksana, mudah-mudahan beliau terpelihara imannya. Baru dijelaskan, beliau yang bernama Fulan bin Fulan, digelari sebagai Fulan. Beliau hidup di zaman Fulan. Pesan kita apa? Ilmu, ilmu, ilmu. Rata-rata kuburan datuk kita di Aceh itu nggak ada nasab, nggak ada. Itu ada gambaran seperti ini gambarnya, rata-rata ya. Tapi nggak semuanya. Di sini tulisannya ilmu, ilmu, ilmu. Tidak apapun. Paling untuk memperkenalkan diri ada di situ. Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Di zaman Fulan. Gitu, nggak ada nih nasab. Di dalam tubuh ana terdapat darah Rasulullah, nggak ada. Hari ini hidup itu seperti pagi hari yang akan menyongsong siang hari, dan siang hari akan tiba waktunya malam hari, itu ada. Akan tibanya petang, itu ada pesan-pesan seperti itu, bahwa tidak ada kekekalan. Itu bukan dongeng yang ditinggalkan ke kita. Semua kita pasti akan mencapai kefanaan. Gitu nasihat-nasihat yang ada di prasasti makam. Ini kok wow. Parah ya ikhwan. Datuk-datuk kami pas ditanya yang mana kagak tahu. Fagil Mukaddam tahun berapa Fagil Mukaddam? Tahun berapa Fagil Mukaddam? Karangan Fagil Mukaddam apa? Kitab yang terkenal karangan Fagil Mukaddam apa? Ketika disebut beliau sebagai Syekhul Islam, gurunya umat Islam ini itu segala macam dan sejenisnya. Karangan-karangan dia mana? Karya dia apa? Halu. Kalau ketemu dalam mimpi gimana mau bawa karyanya keluar dari mimpi? Tolong tunjukkan kepada kami karya Fagil Mukaddam. Kalau yang lain-lain sudah jelas. Ada kitabnya, ada peninggalan. Misalnya datuk kami di sini jelas. Ada peninggalan dia, ada kitab karangan dia. Nggak jauh dari rumah saya ada. Saya nggak mau sebutkan, nanti dibilang saya begini, begitu ya. Takut nanti dia jadi kena fitnah. Beliau kena fitnah. Kitabnya ada. Kumpulan-kumpulan hadis sahih dia rekap, diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Jadi ulama-ulama kita dulu di sini ya ikhwan, untuk bahasa pemersatu menggunakan bahasa Melayu. Jadi dalam tulisan karya-karyanya itu ada yang bahasa Melayu, ada yang memang bahasa Arab gitu. Jadi masih disimpan itu sampai sekarang. Bukan cuma cocok doang, nggak bisa dipublikasi. Kenapa? Dicontoh orang saudara. Ya kan? Iya, dicontoh orang.
Nah, kemudian ada peristiwa yang sangat berbahaya sekali. Makanya keturunan itu dicari. Ada yang alasannya nyari pedang samurai, nyari kitab Istanbul apa segala macam. Yang dicari kitab manuskrip sebenarnya. Makanya makam-makamnya sempat terbengkalai. Memang untuk tidak dibesar-besarkan. Memang dicari dulu. Dulu naik haji aja. Oh. Pulang langsung dikasih stempel sama Belanda. Haji Pulan. Pulang Haji Pulan. Pulang Haji Pulan. Biar ketahuan. Dikasih gelar haji sama Belanda dulu. Biar orang tahu dia udah naik haji. Biar Belanda gampang mendeteksi. Ya, makanya banyak dulu dikamuflasekan menjadi gelar-gelar daerah, gelar-gelar kearifan lokal untuk menutupi dari Belanda. Pertanyaan gua, kenapa Habib ini nggak bersembunyi? Malah lembaga pencatatan nasab yang bernama Rabi'atul Alawiyah disahkan oleh Belanda malah. Kenapa nggak bersembunyi gitu kan? Kenapa? Kenapa nggak bersembunyi? Kenapa nggak menutup klannya? Karena ada mufti yang melindungi. Di Aceh rata-rata gelarnya udah bukan Sayyid, bukan Syarif dulu. Bahkan hilang seiring waktu. Berkamuflase menjadi gelar-gelar yang lain yang ada di lokal. Bukannya malah disahkan oleh Belanda. Nah, kalau ketahuan sama Belanda dulu sampai dibunuh. Ketahuan sama setelah Belanda juga antek-anteknya dibunuh juga. Sampai hari ini masih dicari. Keturunan itu dikucilkan. Tak ubahnya seperti bibit ayam jago. Kalian pernah lihat? Bibit ayam jago itu diserang bahkan sama induknya sendiri. Diserang rame-rame, dipukulin, dibunuh, dirungkatkan rame-rame. Karena bibit unggul ya ikhwan. Bibit unggul itu rentan. Banyak sekali hama yang ingin menghancurkannya. Makanya jaga leluhur kalian, jaga walaupun tidak dipublikasi. Orang nggak nyebut kita ini, nggak nyebut kita itu nggak apa-apa. Karena darah kita nggak akan kemana ya ikhwan. Ya, nggak akan kemana. Tapi kalau bibitnya nggak unggul, dia sok-sokan. Saya ini harus ngaku dulu. Kalau orang dulu ngelihat kita aja nggak perlu nanya. Kamu siapa, anak siapa, nggak perlu. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut dia tahu. Ini pembawaannya dari mana? Ada dialek, ada bahasa tubuh, ada ciri fisik. Nggak perlu dia ngaku di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Nggak perlu. Nggak penting itu. Malah kalau ada yang ngomong gitu, Masya Allah, paduka yang mulia, Sultan Fulan. Tawan Belanda nanti dibegal. Nah itu, saudara. Yang kowar-kowar itu palsu biasanya. Ya kan? Contoh gini, nggak usah jauh-jauh lah. Si Arya ngaku sebagai intelijen, ngaku sebagai bin ke perempuan-perempuan calon-calon korban donasi. Saya intelijen. Semakin sering dia ngaku intelijen, itu bukan intelijen. Kan? Intelijen, mengemban misi rahasia. Kalau yang gadungan suka kali keluar-keluar. Saya begini, saya begitu. Waalaikumsalam Taipei. Bahasa DA. Saya begini, saya begitu, ini begini. Biarkan tulisan yang ada di tubuh kita yang akan menjelaskan semuanya ya ikhwan. Udah ngaku begini, ngaku begitu, pas dilihat ini meragukan ini. Ini pantas diragukan. Ciri-ciri yang mendasar tidak ada.
Orang dulu itu tahu lihat ciri-ciri. Apalagi kalau masuk ke dalam program belajar tata krama itu. Nah, misalnya seperti saya nggak punya tata krama, itu palsu itu. Teku palsu itu. Seperti saya teku palsu. Kenapa? Nggak ada tata krama. Sebenarnya ngomongnya nggak begini kalau dari teku yang asli. Menyakni kalau bahasa kita. Menyakni kalau ngomong. Bukan yakni-yakni ya. Menyakni. Tutur bahasanya tertata rapi gitu. Bahasanya sopan, nggak ada ngomong puki, bangsat, anjing, babi, nggak ada. Ya kalau mau ngomong anjing, ngomong dulu binatang itu hewan yang menjulur lidahnya, yang kalau jalan capek bagi saya untuk ngomong seperti itu. Anteng kupio dari pane kali paja hubu. Golom enggak tapre si at lu nya intat nyo nanya lu wo kelai dah pedua bu kata. Saya nggak bisa itu, nggak bisa. Ya. Karena semakin lengket omongannya semakin bahaya orangnya. Insyaallah antum begini, antum semakin bahaya orang kayak gitu. Masya Allah cantik juga istri antum ya. Masya Allah antum dianugerahi seorang istri yang sangat cantik sekali, seksi, dalam hati seksi, enak digenjot dalam hati. Tapi wah, Masya Allah dijaga baik-baik ya. Istri antum dijaga. WA-nya berapa? Habib Muhammad S jangan ketawa. Gara-gara banyak orang munafik, jadi kita jadi ke bawah gitu untuk melawan yang seperti itu. Ya kan? Iya, coba kalian testimoni aja. Orang yang paling lembut ngomong ini begitu zaman sekarang ya. Coba ketika kalian kepepet minta bantuan sama dia. Kamu anak siapa? Dari mana? Jaminannya apa? Lagi kepepet. Banyak kali nanya. Coba kalian datang ke preman-preman yang ngomong kasarni itu. Udah, pulang. Jangan sampai gue tengok muka lu lagi. Itu merusak, merubah. Yang seharusnya yang peduli itu yang baik ngomongnya. Ini malah yang ngomongnya salah-salan yang baik. Itu udah kebalik tuh. Udah yakni fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Barengi penampilanmu, tutur katamu dengan akhlakmu ya ikhwan. Komen. Jadi kalau ini tidak ada klarifikasi dari pihak Robitoh, masih kekeh, yang namanya juga Ba'alawi ya, kalau nggak songong bukan Ba'alawi namanya. Kalau udah nyentuh mereka, oh sakit hati. Tapi kalau nyentuh hati orang, ngomong sesuka hati, nggak peduli. Kalau manggil orang lain, manggil namanya. Kalau di giliran mereka kita panggil nama, ngamuk. Kalian itu, Bib, dengar Bib ya. Nggak semuanya. Karena ada Habib-Habib di sini yang baik sama gua. Bukan karena baik sama gua, masih berpikir logis lah. Ya. Coba berpikir kalian. Sedikit aja berpikir. Coba kalian lihat formatnya sama semua kalian. Koar-koar kagak jelas. Amar ma'ruf nahi mungkar, giliran keluarga kalian bikin kemungkaran, ketika ditegur kalian marah. Apa itu ajaran Nabi? Tidak ada keadilan sama sekali dari kalian. Jangankan adil terhadap orang lain, terhadap diri kalian sendiri tidak adil. Coba. Itu nggak bisa dijadikan panutan ya ikhwan. Nggak bisa. Kita nyari keadilan. Keluarga mereka nih. Misalnya kayak gua dulu. Si Sodik bikin onar. Bukan kita didamaikan, bukan kita dinasehati supaya tidak bertengkar, tidak ribut. Masalahnya mana, kalau kamu dirugikan kami bayar. Bukan itu, boro-boro itu. Langsung kami dilaporkan, saya dilaporkan. Itu nggak bisa, saudara. Saya itu, prinsip kami, ada orang laporin. Weh, kenapa anak kamu bangsat? Kenapa bangsat anak saya? Dia nyuri mangga saya. Oh, kita nggak marahin orang yang lapor.
Kita panggil anak kita nanya, kamu nyuri beneran? Iya Pak, tadi gini. Udah, berapa? Nggak usah dibayar, cuman ngasih tahu aja, jangan lagi. Oh ya udah. Nanti dia pulang, kita hajar itu anak kita. Mengajar kamu, bikin malu keluarga. Coba kalian lapor kalau ketemu Bang Alawi yang bikin rusuh, coba kalian lapor ke Robito misalnya, ke si Taufik. Bukan keluarga dia disalahkan, kita disalahkan. Ente siapa mau kritik-kritik Habib? Mulai kapan? Mulai kapan? Mulai kapan ente berani kritik Habaib? Mulai kapan? Yang boleh mengkritik Habaib adalah sesama Habaib. Nunggu mereka kritik dari bulu jembut kita lurus sampai keriting, nggak akan dikritik-kritik sesama mereka. Walaupun beda politik, kelihatan saja ribut di depan kamera, di belakang mereka saling mensokong. Ini gua kasih tahu bocoran ke kalian. Sama, lebih enak kalian ngadu anak harimau ke harimau, lebih enak kalian ngadu anak buaya yang bikin kesalahan kepada induk buaya. Jelas, kalian ngadu anakmu buaya, Pak Ayah, bikin ulah. Siapa? Si Ayah. Langsung kalian diterkam. Masa anak buaya lapor sama mak buaya? Habislah kalian. Ini gua kasih tahu rahasianya. Mereka akan melindungi saudaranya. Kalau kita enggak, kita fair. Siapa yang salah dulu? Almarhum teman gua bikin salah nih. Ketika diadu, dipertemukan, gua salah. Gua ditempeleng sama teman gua, abang gua itu. Udah gua anggap kayak abang sendiri. Semoga beliau diterima di sisinya ya. Udah meninggal dia. Gua ngadu ke dia, bikin ricu, ngajak ribut. Kenapa? Apa masalahnya? Nggak sengaja sih nyolek pantat bini dia. Langsung, kau yang salah katanya. Minta maaf kau sama dia. Enggak, dikit doang. Soalnya tonggek kali pantat bini dia. Kau nggak bisa lihat barang nonjol sedikit pun, ditamparin gua. Contoh ya, contoh. Lagian gua nggak pernah nyolek pantat bini orang. Bukan berarti nggak pernah nyolek pantat bini orang, gua sering nyolek pantat bini monyet, nggak juga. Contoh itu contoh. Contoh ya kawan. Contoh, jangan dibawa kemana-mana dulu, contoh. Jadi seperti itu saudara. Coba kalau nggak percaya kalian punya masalah nanti sama keluarga si Habib ini, rame-rame kalian diserang. Kalian nggak tahu ini anak Arab bang, anak Arab nih. Gitu udah langsung. Kami cucu Nabi. Jangan main-main sama kami ya. Kau harus memuliakan dia. Di dalam tubuh dia mengalir darah Rasulullah. Kamu bersyahadatkan, coba syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Muhammadar kan? Muhammad tahu siapa? Datuk dia. Minta maaf ente sama dia. Udah capek-capek kita mau ngadu, mau mengharap keadilan, malah kita yang jadi korban ya ikhwan. Mending nggak usah, nggak akan dapat kalian. Itu saya sebagai bukti, sebagai korban ya ikhwan. Niat hati pingin ini diselesaikan, nyari-nyari sumbangan atas nama gua dijebloskan ke penjara ya ikhwan. Alasan apa? Buat ngasih pelajaran. Pelajaran dobol nggak akan nyerap di otak gua. Makanya gua nyerang, boro-boro nyerang malah. Pejuang apem. Pokoknya jangan sesekali, misalnya ada keluarga kalian nih nikah sama mereka. Misalnya adik kalian nikah sama mereka, kan ahwal tuh nggak ada harga di mata mereka, di tosbol misalnya. Jangan nyari keadilan sama mereka, nggak dapat. Kalian yang disalahkan, udah jangan bongkar aib sendiri. Walaupun gimana-gimana, ini cucu Nabi loh. Walaupun ini suami ente harus hormati cucu Nabi. Udah ke situ. Dari sisi kesalahan memang iya salah dia mungkin. Tapi dia cucu Nabi. Kamu harus hormati. Ente tidak boleh su'ul adab terhadap cucu Nabi. Itu gua gak kemakan saudara. Kalau di tempat gua dulu, ngaku-ngaku cucu Nabi bikin salah, digamparin itu sama orang kampung. Seharusnya kamu menjadi contoh.
Tuh, hati-hati mereka. Model mereka begitu. Ketika kita debat dengan Habib ini, dibilang kita suul adab. Kamu harus memperbaiki akhlakmu. Jangan begitu ngomong sama Habib. Kalau di tempat kita, cucu Nabi kayak gitu, langsung. Kamu itu salah. Ya. Kamu itu tahu nggak? Gara-gara kamu dosa orang lain. Kamu harus perbaiki diri. Bukan ahwalnya, bukan orang lain. Yang disuruh perbaiki akhlak. Cucu Nabinya disuruh perbaiki akhlak. Keturunan Rasulullah, zuriyah Rasulullahnya disuruh perbaiki akhlak. Kamu berani ngaku-ngaku keturunan Nabi, kamu tahu kamu keturunan siapa, kamu yang harus jaga sikap. Jangan salahin orang nanti kalau sikap kamu itu seperti itu. Nah, itu kalau di sini, mungkin di tempat kalian beda ya. Kalau gua lihat Habib-Habib begitu. Dia yang salah, kita yang harus taubat. Makanya makin lantang, makin hari makin lantang, makin pongah, makin congkak. Nah, kalau orang tua kita yang dimarahi dulu. Kurang ajar kamu, ngapain kamu, kenapa kamu pukulin dia? Habis kita dihajar sama orang tua kita. Coba, kalau nggak percaya coba, cek aja. Coba satu aja kalian salahin, woi muncul. Kamu suul adab terhadap cucu Nabi, kamu pikir ente pikir ente siapa? Itu nggak pakai, nggak masuk. Nggak kelas itu. Siapapun yang salah itu harus disalahkan. Yang salah minta maaf. Sampai kiamat pun anak tidak akan minta maaf. Itu kan setan, iblis. Yang ogah minta maaf itu iblis. Kemudian ketika ada orang minta maaf, ujung-ujungnya minta maaf. Coba kalian lihat komen-komen pukibin mereka. Ujung-ujungnya minta maaf. Seolah-olah minta maaf ini adalah perilaku yang tercela. Hei, gue kasih tahu sama antum semua, minta maaf itu adalah perilaku yang terpuji. Tidak ada ruginya kita minta maaf. Dan juga memberi maaf. Sampai kiamat anak tidak akan maafin dia. Sampai kiamat anak tidak akan minta maaf. Ujung-ujung minta maaf. Coba lihat pukibin-pukibin ini kalau ngomong. Jangan heran. Apakah rugi kita minta maaf? Minta duit yang diajarkan ke mereka, nggak diajarkan mereka minta maaf. Jadi kalau kalian lihat si Bahar nggak mau minta maaf kepada keturunan Wali Songo, memang nggak diajarkan mereka minta maaf, yang diajarkan mereka minta duit. Itu cepat mereka. Bahar, kenapa kamu nggak mau minta maaf? Kami nggak diajarkan minta maaf. Terus kami yang diajarkan minta duit. Assalamualaikum. Wa takriman wa tahiyatan alaikum ya Gus Azhar. Gus, anak punya hajat. Ingat itu. Mereka tidak diajarkan minta maaf. Yang diajarkan minta duit. Ya. Mereka tidak diajarkan saling mencintai. Yang diajarkan cari pecinta. Biar kalian tahu. Kalau ada orang yang tidak cinta ke mereka, mereka klaim sebagai pembenci. Padahal kita cinta kagak, benci kagak sama mereka. Kita biasa-biasa aja di tengah-tengah. Kita bisa diklaim sebagai pembenci. Gara-gara tidak sablon baju ada gambar dia. Kagak buat baleho ada gambar dia. Kita diklaim sebagai pembenci. Apa manfaatnya membenci mereka? Nggak ada. Mencintai mereka lebih-lebih nggak ada. Ini gue ingatkan buat antum-antum semua sahabat TIJ. Membenci mereka tidak ada untungnya. Mencintai mereka lebih-lebih lagi nggak ada untungnya. Rugi malah. Mending kalian cinta bini kalian, cinta keluarga kalian dah. Nggak perlu cinta sama mereka. Oh, cinta terhadap keturunan Nabi ya. Mereka bukan keturunan Nabi. Kagak ada pentingnya. Mending kalian cinta bini kalian cium-cium, kalian peluk-peluk bini kalian cium-cium emak kalian cium bapak kalian, cium tangan bapak, cium tangan emak kalian. Daripada kalian cium tangan Bani Rungkat ini, kalian cium tangan Bani Halu ini, udah stop. Stop tuh. Ya, nggak usah. Mereka itu orang-orang yang pingin dicintai dan cintanya buta. Dia pingin orang-orang itu buta dalam mencintai mereka.
Tidak melihat mereka tukang mesum, tidak melihat mereka tukang bohong, tidak melihat mereka maling, tidak melihat mereka begal. Pokoknya cinta dah. Untuk cinta kepada pasangan aja kita lihat-lihat dulu. Sebelum kita jatuh cinta ke dia, lihat-lihat dulu. Nah, suka begal otong orang enggak? Soalnya kita laki-lakinya cewek ini suka begal otong enggak? Ntar otong gua aja mau, otong orang lain juga diembat. Pokoknya itu pesan dari gua ya ikhwan. Cintai orang yang memang bisa memberikan cinta kepadamu. Oh dia nggak bisa memberikan cinta kepadamu, setidaknya bisa menjagamu, bisa berkelakuan baik kepadamu. Kalau orang seenaknya kayak gitu udah kagak usah. Rugi yang ada. Rugi. Cinta-cinta buta kayak gitu. Kami siap mati demi habaib. Kami siap mati demi Bani Rungkat. Kami siap mati. Ngapain siap mati? Hidup aja belum dinikmati, udah siap mati. Hah? Kita siap mati membela keluarga kita, membela harta kita. Udah capek-capek kita kumpulkan harta, tiba-tiba ada rampok masuk rumah. Jihad itu. Jaga pantat si bahar apa manfaatnya? Jaga pantat si rijik apa manfaatnya? Hah? Jihad apa? Jigong yang ada kalian. Yang ada mati kalian, baliho kalian dimanfaatkan buat cari uang. Pejuang-pejuang kami, pengawal-pengawal kami, orang yang telah syahid. Jangan mau jadi tumbal proyek mereka kalian. Jangan mau. Mengabdi kepada orang tua, mengabdi kepada guru, mengabdi kepada negara. Mengabdi kepada sampah. Nggak dapat apa-apa kalian. Boro-boro menyelamatkan kalian di akhirat, menyelamatkan nasab mereka di dunia aja bingung. Bingung kan? Bingung cari bukti, mengakui sebagai cucu Nabi. Makin ngaku makin dibuli, nggak ngaku juga dibuli. Ngaku salah, nggak ngaku makin salah. Pendawiran, enggak dawir, enggak makan, karena kami pengangguran. Dawir biar bisa makan. Banyak gedung kau dirikan, banyak mobil kau jejerkan. Itu semua karena dawir, enggak tajir. Dawir biar tajir. Aduh. Ngaku sana cucu Nabi, ngaku sini cucu Nabi. Giliran ditanya bukti, kami pura-pura kagak ngerti. Dawir biar tajir. Katanya punya kitab nasab, pas ditanya belum ditemukan. Katanya punya kitab. Mana kitabnya? Belum ditemukan. Lah kalau belum ditemukan kenapa ngaku-ngaku? Belum ditemukan bukan berarti tidak ada. Lah kalau tidak ada apa yang mau ditemukan? Coba mikir ya ikhwan, mikir. Hah? Katanya ada kitab sejaman, bisa dijejerkan, bisa dibuktikan. Mana? Belum ditemukan. Lah belum ditemukan kok udah ngaku-ngaku. Tahu dari mana? Dari dulu dihormati, dari dulu nggak pernah ada yang bantah. Persis anak kecil ku tengok. Garang waktu ngaku-ngaku cucu Nabi. Pas ditanya bukti, dari dulu datuk kami nggak ada yang permasalahkan. Dari dulu orang sudah mengakui. Tanya dulu. Mau orang mati disuruh tanya sama kita. Tanya dulu sama ulama-ulama dulu yang udah mati. Yang sudah nggak ada lagi disuruh tanya. Emang gue wali ronsen. Pas gue tanya nggak kenal katanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya ahlil dapur. Mereka cucu Nabi. Nggak kenal katanya. Katanya ente dulu ngaku. Enggak. Sejak kapan mereka ngaku-ngaku seperti itu? Nggak tahu. Kata yang di dalam kubur.
Terus mereka bilang suruh nanya sama ente. Entah, nggak ngurus, raurus katanya. Ada rokok sebatang, kamu udah mati, jangan merokok lagi. Baik, kata yang udah mati, ya udahlah. Kalau yang nggak ngerti lucu, kalau yang ngerti nggak lucu. Boro-boro mau membantu datuk dia kalau udah mati. Kalau nggak ada jasadnya, ngerokok aja kagak bisa kalau nggak ada jasad. Hah? Paham maksud saya? Enggak ya? Ya udah kalau enggak. Boro-boro mau bantu datuknya yang kerampokan, ngerokok aja nggak bisa. Orang udah mati. Udah berpindah alam. Rokok ini kan ada di alam ini. Paham ya? Paham. Pokoknya untuk datuk-datuk kalian, ini khusus ya. Yang sering ceramah datuk kalian hebat, kuburan datuk kalian hebat, untuk si Jindan, si Ali ya, si Ali Jindan, si Ali bin Jindan, si Ali Abdul Aziz bin Jindan. Datuk kalian itu kan katanya bisa mematikan burung kalau hinggap di makam datuk kalian. Datuk kau itu katanya bisa menjatuhkan pesawat kalau terbang melintas di atas makam datukmu. Minta tolong bawa kuburan datukmu ke jalur Gaza ya, ataupun ke Yaman. Tolong bawa makam datukmu. Kalau Yaman banyak kuburan datuk mereka, tapi nggak ada pesawat musuh yang jatuh ya. Ke jalur Gaza aja. Bawa datuk kalian, makam datuk kalian jajarkan di jalur Gaza. Mana tahu nanti ada pesawat tempur Israel lewat, jatuh. Ada rudal Israel, jatuh. Bukan buat nakut-nakutin bocah di kampung kalian, bukan. Makam datuk bukan itu ya ikhwan. Kalau sempat datuk kalian ada di Aceh ini, kalian bilang datuk kalian bisa seperti itu, gua pastiin batu nisan kepalanya gua kencingin. Nih TJ nih ngomong nih, kalau ada datuk kalian model seperti itu, yang katanya bisa matiin burung, gua kencingin kepala nisan datuk kalian itu. Gua mau lihat burung gua mati nggak. Kan katanya makam datuk dia bisa matiin burung. Gua langsung buktiin. Pembuktian, jangan bacot doang. Nggak percaya kau, bawa makam datuk kau ke Aceh sini. Di makamnya, di nisan kepalanya gua kencingin. Biar kelihatan kayak anjing, gua taruh kaki satu di atas batas nisannya. Gua taruh kaki gini. Gitu kan? Gak percaya kau? Coba kau bawa kemari. Taruh kaki satu di atas batu nisannya, kuncingin kepalanya. Daripada nggak ada manfaat, makam datuk kalian bawa aja ke jalur Gaza. Bawa ke jalur Gaza, taruh itu di jeretan itu, perbatasan Israel dengan Palestina. Di sana kan orang-orang Zionis itu nanam buat kubur palsu juga, biar terkesan itu datuk mereka berjasa di Palestina. Jadi di jalur Gaza itu ada orang-orang Zionis itu buat makam palsu. Tujuannya apa? Supaya seolah-olah Palestina itu nggak ada. Dari dulu udah datuk mereka di situ yang berjasa. Padahal kebalik, yang nggak ada itu datuk Israel di situ nggak ada. Mereka nggak punya negara. Jadi dibalik. Di Indonesia ada nggak seperti itu? Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada pemalsuan makam misalnya supaya terkesan bahwa datuk mereka berjasa. Itu Israel itu. Di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Nggak mungkin nggak ada. Nggak ada. Itu di Palestina itu banyak sekali makam palsu Zionis dibuat itu. Seolah-olah makam kuno. Seolah-olah itu datuk mereka dulu yang punya tanah Palestina itu. Di Indonesia ada nggak? Enggak. Nggak ada kan? Enggak lihat.
Nggak ada dikit. Banyak. Itulah orang Yahudi. Orang Zionis, ya ikhwan. Cara membajak tempat. Cara mengklaim. Mereka taruh makam-makam palsu di situ, kemudian disebarkan isu itu makam datuk mereka. Supaya apa nanti? Dibuat sejarah palsu. Di dalam sejarah datuk kami dulu, mana buktinya? Ada makamnya. Itu. Ya. Itu yang buat di sana itu orang Yahudi. Ya. Orang-orang Zionis itu yang buat. Biar kalian tahu. Namanya Lutfi Ehud mereka ya. Lutfi Netanyahu misalnya. Misal ya, sebut aja gitu. Lutfi Netanyahu. Ini yang nambah lemak babi itu. Masih ada yang betah, 1927 orang. Masya Allah, jangan lupa subscribe. Lupa tadi saya bilang. Kalau kalian subscribe, marah itu. Para pukibin itu semua marah. Kalau kalian subscribe channel ini. Ya. Kita engkol dulu ya, biar panas itu pukibin ya. Petantang petenteng dompeng mesin dompeng kurang olahraga TJ ngingkol lagi ya. Petantang petenteng nasap tutup knalpotnya nasap petantang petenteng lupa gua. Gitu. Pokoknya kalau kalian nyalain mesin dompeng jangan lupa ya. Niruin suaranya petantang petenteng nasap. Ujung-ujung senyap. Akhirnya imat. Nasap. Imat. Nasap. Rungkat. Pip. Itu 40 PK. 40 PK bukan 12 PK. Biasa kami pakai di boat. Kalau mau ke laut pakai itu 40 PK. Petantang petenteng nasap. Tantang petenteng nasap. Tutup knalpotnya. Udah petantang petenteng ketemu Kiai Imat, rungkat. Jik. Yo. Turun. Jik. Bip. Hiburan sebentar. Lucu kan? Lucu tidak? Lucu lah. Gua bukan cucu, lucu. Nggak ngaku cucu ya, ngaku lucu aja lah ya. Daripada lucu, ngaku cucu tapi lucu. Nanti ditiru sama Aldo. Pokoknya si Aldo sering niru saya sekarang.
Cara roasting komen dia niru saya. Topi pun niru saya. Duluan saya kan. Cuman dia nggak bisa niru gondrong. Si Aldo nggak bisa niru gondrong. Cara roasting, cara ketawa niru TIJ. Topi koboi pun niru TIJ. Cuman gondrong nggak bisa ditiru. Komen dong sesekali tempat Aldo. Do, niru gondrong dong. Aduh, gua bisa niru dia. Sengau pun bisa gua tiru. Mar, gue tanya mente, ke Aceh jalur darat bisa? Bisa, bisa. Yang gue mau ke sana deh. Mau nanya langsung depan muka dia. Mau nanya bukan depan muka dia. Meresahkan juga si TJ. Meresahkan juga. Meresahkan perjuangan yang lain. Tak. Botak. Botak, 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 botak. Masih bela Pahim. Al-Habib Ridho Assegaf masih bela Pahim. Kenapa genjot sekali bela Pahim? Ada apa ini? Kok bodoh sekali kamu? Kamu bilang si Pahim nggak salah. Kamu bilang si Pahim nggak terbukti bersalah. Sudah suruh ciwi-ciwi sana buat pengakuan Pahim nggak salah. Pahim nggak ngentot sama santrinya. Terus gimana? Yang benar gimana coba? Terus kenapa dia divonis 8 tahun? Apakah pengadilannya nggak bener, nggak sebenar lu gitu? Kenapa kekeh membela? Ada sesuatu? Ada dong. Apa itu? Nggak tahu. Aku dari dulu kagak pernah bela Pahim. Kenapa baru kali ini gua bela Pahim? Ada apa ini sebenarnya? Aku mati-matian bela Pahim padahal nggak dapat uang. Kenapa? Dibayar kagak? Kok tiba-tiba jadi relawan? Biasanya gua kagak mau kalau kagak punya duit. Aneh bekerja itu harus dibayar. Di mana-mana butuh fulus. Kenapa tiba-tiba jadi bela Pahim? Ada apa ini? Aku jadi bertanya-tanya. Ada apa ini sebenarnya? Tolong, ada yang bisa kasih tahu? Kasih tahu dong. Kok mendadak bela Pahim mati-matian? Padahal dulu kan nggak terkenal dekat. Kenapa tiba-tiba jadi dekat? Ada apa ini? Apakah pernah terjun ke lubang yang sama? Ataupun lubang yang berbeda? Tolong dong dikasih tahu kami. Kami awam. Kami nggak tahu apa-apa. Tolong jangan dibully ya. Kenapa? Kalau nggak bela nanti dia buka-buka gitu. Gua kena juga. Gitu. Mungkin terindikasi. Pernah terjun ke comberan yang sama? Pernah desah-desahan bersama? Nanya, bukan nuduh. Kan nanya. Cucu Nabi nggak mungkin begitu kan, Dok? Tolong. Ada yang bisa ngabarin? Ada yang bisa jawab? Kok tiba-tiba kekeh sekali bela Pahim? Mendadak ya? Ya tahulah. Begitu ya ikhwan ya. Begitu saudara. Jadi sudah 1 jam, hampir 2 jam ya. Betah kalian nonton TJ ya. Padahal gini-gini doang. Ada yang ketawa dari tadi? Ada yang ngakak? Ada yang sambil nutup-nutupin mulut ngakak. Biar gak ketahuan orang lain. Dilihat kayak orang gila. Liatin HP sambil ketawa. Ada yang nunjukin ke teman sampingnya. Coba lihat nih TJ live nih. Parah nih orang nih. Ada. Gak mungkin gak ada. 1.810 orang yang nonton. Tadi sampai 2.000 lebih. Ada kan? Ada yang ditegur sama emaknya. Udah jam berapa ini? Jangan ketawa-ketawa melulu. Dari tadi ngakak melulu. Ada apa? Ada yang nanya gitu? Ada dong. Ada yang pakai handset biar nggak kelihatan omongan bejat TJ di keluarga? Ada dong. Sakti kan gua bisa tahu. Sakti kalau bagi orang yang halu. Ada sayang, ada. Ada lihat bang tapi nggak komen, iya.
Ya sudah, Bib. Untuk Al-Habib Taufik Asgaf, saya berpesan kepada antum walaupun ana bukan siapa-siapa. Sudahilah ini. Bukan kami yang mulai, biarkan orang lain yang mulai. Kalau misalnya nggak merasa yang mulai. Tunjukkan kedewasaan antum sebagai ketua daripada Rabithah Alawiyah, sebagai lembaga pencatatan nasab Ubaidillah yang paling sahih, yang paling akurat. Bantah dong tesis Kiai Imad. Saya berjanji kalau tesis Kiai Imad Anda bisa bantah, bisa memberikan jawaban yang lugas tegas, saya pribadi meminta maaf. Dan saya akan membela kalian untuk ke depan-depan walaupun tidak diminta dan tidak diperlukan. Supaya kami tidak menjadikan ini sebagai bahan candaan, karena menurut kami ini sangat tidak berkesan. Tolong buktikan itu. Saya tidak mengajak kalian untuk seperti ini. Saya sendiri yang akan minta maaf ke mereka. Berarti kita sudah khilaf mendukung Kiai Imad. Dan saya tidak menyalahkan Kiai Imad. Kenapa? Judulnya tesis. Beliau mempertanyakan. Bahkan beliau dari hasil temuannya tidak ada ketersambungan. Ataupun tidak terkonfirmasi 550 tahun antara Ubaidillah dengan Imam Ahmad. Jangan jenggot terus. Tolong ya. Tolong. Saya sangat berharap kedewasaan dari pihak Rabithah. Masa kayak anak kecil udah bangkotan, jembut pun udah ubanan. Jangan kayak anak kecil. Kalau ada yang mempertanyakan, enggak anak kecil, tanya kentut. Jangan gitu. Jangkrik. Jangan gitu. Itu kayak anak kecil. Jawab dengan tegas, lugas. Oke, antum menuduh kami. Ini bukti dari kami. Ini buktinya, ini kitabnya. Ini ngakunya sih enggak berpengaruh. Cuman ramai di medsos. Tapi udah kemana-mana masih diem. Udah nggak usah kitab eksternal, internal aja udah. Yuk, buktikan. Secara internal aja dulu. Di dalam kitab ini dituliskan begini, sehingga kami bisa menyimpulkan kalau kami sebagai cucu Nabi. Oh, kurang kuat dengan kitab kami, silahkan tes DNA yuk. Jangan kayak Bahar, itu si bocil dungu lagi. Orang lain suruh dia tes DNA, dia ngajak orang lain suruh tes DNA juga, kan lucu. Kenapa yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kan dia? Yang selama ini ngaku di dalam tubuh dia itu mengalir darah Rasulullah. Kok orang lain yang diajak suruh tes DNA? Hah? Kan lucu. Nggak nyambung. Itu namanya cari aman ya ikhwan. Kayak anak kecil. Kamu tuh yang begitu ganggu aku. Mana aku ganggu? Tuh coba kamu dulu. Itu anak kecil tuh. Yang dewasa dong. Katanya pejuang comberan. Katanya paling begini, katanya paling sahih. Paling sahih kok pada keteteran semua. Hah? Pada keteteran semua. Sahih kok ragu-ragu. Dimunculkan si A, kalah lagi. Dimunculkan si B, rungkat lagi. Dimunculkan si C, salah. Munculkan sini, makin salah. Hah? Menandakan kalau tidak benar. Kalau benar, ya nggak mungkin salah. Kalau salah, ya nggak mungkin kita benarkan ya ikhwan. Nah, tinggal buktikan saja kebenaran. Kita taslim, saya pribadi taslim. Kalian bisa membuktikan taslim, minta maaf ke IJ. Hah? Coba di dalam khayalan kalian sekarang suatu saat IJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Teguh Iqbal Johar mengucapkan permintaan maaf sedalam-dalamnya, terutama kepada para habaib, khususnya kepada Habib Taufik Asgaf sebagai ketua Rabithatul Alawiyah yang selama ini saya termakan oleh tesis Kiai Imad yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Saya meminta ampun kepada Allah, saya meminta maaf kepada panjenengan semua, terutama untuk lembaga pencatatan nasab Ba'alawi yang ada di Indonesia, terutama kepada ketuanya yakni Al-Habib Taufik Asgaf
itu belajar. Belum ya, itu baru belajar. Nah, itu namanya apa ya? Apa namanya? Simulasi ya. Mudah-mudahan itu terkabulkan. Yang kita harapkan nanti itu menjadi sebuah jawaban yang sangat luar biasa. Nah, gitu ya ikhwan ya. Tolong. Ntar di framing loh bang. Framingan mereka kan nggak laku TIJ. TIJ udah kadung terkenal sebagai pembenci habaib di kalangan mereka. Walaupun dalam hati TIJ nggak pernah membenci habaib. Buat apa gua benci mereka? Untung buat gua apa membenci mereka? Apa? Cinta sama mereka gak ada untungnya sama gua, nggak ada ruginya sama gua. Benci juga nggak ada untung, nggak ada ruginya sama gua. Sama. Bukan siapa-siapa di mata gua sejauh ini. Terus mereka bilang gini, TIJ balas dendam karena dijeblosin ke penjara. Lah kalau gua sampai balas dendam berarti ada yang salah dong. Coba mereka nggak sadar omongan mereka sendiri. Mereka sering sekali kejebak dengan narasi mereka sendiri. Mereka memframing TIJ balas dendam karena dijebloskan oleh si Alwi ke dalam penjara. Kalau mereka benar gua salah, ngapain gua dendam? Berarti kalau gua dendam, berarti ada yang salah dong. Berarti ada fitnahan di sana. Ada upaya menjatuhkan. Kalau benar, ngapain balas dendam? Satu. Ingat lagi narasi mereka yang hampir serupa dengan itu. Untuk apa tes DNA, saudara? Tes DNA itu tidak bisa untuk mengingkari nasab, saudara. Kenapa demikian, saudara? Karena nasab itu tidak bisa dengan tes DNA. Contoh begini, saudara. Ada anak yang lahir di luar nikah. Anak yang lahir di luar nikah nih, saudara. Dia tidak bisa menisbatkan nasabnya kepada ayahnya. Walaupun secara genetik dia darah daging daripada si laki-laki ini. Tetapi dia harus menisbatkan nasabnya kepada ibunya. Karena bukan anak yang sah secara nasab. Lah pertanyaan gua, yang dimintai tes DNA ini kan Ba'alawi. Yang katanya cucu Nabi. Masa sih cucu Nabi jebol pagar tanpa permisi? Paham nggak maksud saya? Masa ada cucu Nabi yang jebol pagar tanpa permisi? Tapi kan Habib itu manusia biasa, kadang sering khilaf kok sampai 7 kali. Kan khilaf, kalau udah ada ngaku khilaf, ngaku manusia biasa, jangan sok-sok sakti begini, sakti begitu, nggak pernah dosa seolah-olah suci, jangan. Dia sendiri yang klaim. Dulu di awal-awal tesis Kiai Imad ada Habib yang sangat runyam sekali ngomong sendiri. Nggak sadar dia. Itulah gua klaim. Orang ini rata-rata bego. Ada Habib ngomong begini di podcast. Imad telah menuduh bahwa Ubaidillah itu anak haram. Kenapa begitu, Bib? Ditanya sama Habib yang satu lagi. Ya gimana enggak? Dia menuduh kalau Ubaidillah ini bukan anak dari Imam Isa, Imam Ahmad. Bukan anaknya si Ahmad, bukan berarti anak haram. Bisa jadi dia anak si Hamid. Mungkin dulu emaknya si Ubaidillah ini nikah dengan si Hamid. Nah, tapi cucu-cucunya ngaku bahwa si Ubaid ini bapaknya si Ahmad. Bukan berarti anak haram. Kalian sendiri yang menuduh, kalian sendiri. Habis itu kau salahkan orang lain. Lucu kalian. Jangan buat-buat seperti itu, malu. Semua otak kalian itu kejengkal sama gua. Cara bernarasi kalian, ya. Cara menjawab kalian justru menjerat leher sendiri. Terus ada lagi bin Yahya, si bocil slot itu, si Mahdi bin Yahya. Kata dia, datuk dia itu luar biasa. Si Utsman bin Yahya. Enggak romahnya bisa bahasa Belanda. Kan tolol itu. Ante-ante Belanda, ante-ante Belanda
mustahil nggak bisa bahasa Belanda. Sedangkan pejuang-pejuang di zaman Belanda banyak yang bisa bahasa Belanda, bukan Garoma. Karena memang secara umum waktu itu orang-orang berbicara bahasa penjajah karena sekian ratus tahun mereka menduduki tanah air kita di bawah pengaruh Hindia Belanda, terkontaminasilah dengan bahasa penjajah. Mana dibilang Garoma? Kalau begitu Garoma, pejuang-pejuang kita di Aceh yang bisa bahasa Belanda berarti Garoma dong. Berarti nggak ada apa-apa Datuk ente. Kan dobol itu. Nggak logis kalau ngomong. Dulu datuk-datuk kita bisa bahasa Jepang, walaupun mereka bukan bekerja sama dengan penjajah. Kenapa? Sering mendengar. Udah jadi bahasa sehari-hari. Nah, karena banyaknya penjajah waktu itu, segala lini dikuasai oleh mereka. Masa dibilang Garoma? Aduh, berarti orang yang bisa banyak bahasa Garoma dong. Aduh. Aduh, ya ampun, Dobolowi. Coba kalian simak ceramah-ceramah mereka ya. Hati-hati. Nanti kualat korowali. Siapa wali? Wan Sehan. Si Abu Bakar yang rokok nggak ada rem itu. Hah? Siapa? Fagil Mukaddam. Mana main? Hati-hati. Tidak percaya kepada nasab habaib. Nanti kualat perwali. Sama tembok lu ngomong kayak gitu. Mungkin percaya dia. Ini kurang ajar TJ. Gue lapor polisi. Biar kualat dia. Lapor polisi bukan kualat pak. Bukan. TJ masuk penjara kualat sampai botak. Jadi orang-orang yang ada di seluruh dunia ini masuk penjara karena kualat gitu. Aduh. Coba teman-teman yang berakal sehat, yang nggak berakal sehat saya nggak anjurkan. Coba simak ceramah mereka, kalian hayati ceramah mereka. Ujung-ujung pasti minta dicintai. Habis itu klarifikasi begini, kami tidak minta dicintai. Kami tidak minta dihormati. Tadi ngomongnya, kalau nggak cinta sama habaib, ente tidak akan masuk surga. Wajib hukumnya mencintai habaib. Itu pertama. Kami tidak pernah meminta untuk dicintai. Kami tidak pernah meminta untuk dihormati. Dia yang ngomong, dia yang bantah sendiri. Itu tanda-tanda apa? Pendusta ya ikhwan. Ya, kadzab. Dia yang minta hormati sendiri, nakut-nakuti nggak dapat syafaat begini. Nanti dia bantah sendiri. Kami tidak pernah minta dihormati. Kami tidak pernah minta disanjung-sanjung. Nggak dipanggil Habib. Apa katanya? Hah? Su'ul adab. Ana tidak pernah memang minta untuk disanjung-sanjung. Tapi ente harus panggil Habib. Karena di dalam tubuh ane ada darah Nabi. Kampret lagi kan? Kampret memang. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj, kebalik-balik. Simak baik-baik, simak baik-baik omongan demi omongan mereka. Simak. Ya, simak baik-baik. Kalau saya sudah banyak dapat formatnya sama semua. Nah, kalau misalnya membuat cerita nih, dikisahkan oleh orang yang mengisahkan di dalam sebuah kisah. Ketika Habib Fulan bin Fulan disebutkan nama Habibnya, bertemu dengan ulama yang terkenal di masa itu. Ulamanya tidak disebutkan namanya siapa. Coba kan simak. Al-Habib Fulan bin Fulan waktu itu bertemu seorang tokoh ulama ketika itu. Tidak disebutkan namanya. Nah, contoh si Rumel baru-baru ini.
katanya ketemu manuskrip, ketemu data, keabsahan nasab Bang Alawi. Nama kitabnya nggak disebut, yang nulisnya nggak disebut. Ujung-ujungnya pas kita cari, yang nulisnya Rumel, yang tahqiqnya Rumel, yang nemu Rumel. Akhirnya melumer, saudara. Aku punya kitab baru, jangan bilang-bilang Suneo ya. Gua sendiri Suneo ya. Begini. Aku punya kitab baru, Nobita. Jangan kasih tahu Giant ya. Hancur kalau ketemu sama Giant. Gua pengen disumbangin lagi. Mau jalan-jalan ke luar negeri. Sekalian gua buat alasan. Kalau gua pengen nyari kitab sejaman. Begitu, Nobita. Datang Giant kan. Sudah ketemu kitabnya. Jangan dilambat-lambatkan, saudara. Kan Giant artinya besar, raksasa. Giant, imam raksasa, imam Giant. Aku punya kitab baru, sepertinya sejaman ini. Tolong jangan kasih tahu Giant ya, Nobita. Coba gua coba saya tes dulu. Dengan alat pengecek kitab. Ini kitab rungkat, Suneo. Kitab rungkat. Kitab rungkat ini. Aduh. Tolong ya, Suneo. Aduh, banyak gelarmu nanti lama-lama nih ku bikin. Kemarin ada film ya kita nonton sering itu, Kera Sakti. Kalau ini Kera Bersorban kali ini. Kalau Kera Sakti itu bersama kawan-kawannya nyari kitab suci. Kalau Kera Bersorban ini namanya bukan Sun Gokong tapi Sun Bokong ya. Sun Bokong ini nyari kitab sejaman, kitab nasab. Ayolah Sun Gokong, kemanapun kau pergi dari timur ke barat cuman mencari kitab nasab. Supaya nasab tidak rungkat. Ini tinggal jadi sakarat. Woi, cepat, jangan lambat. Ini harus dibuktikan segera, Sun Bokong. Buruan. Mumpung lagi ada yang bayarin buat jalan-jalan ke luar negeri. Ya. Syukurin sebelum syukuran nanti. Kaulah jadi pahlawan nanti. Penyelamat nasab Bang Alawi, penyelamat nasab cucu Nabi. Mereka sendiri tidak bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Baru masalah nasab aja, mereka sudah nyari-nyari orang-orang yang bisa bantu mereka untuk menunjukkan bahwa mereka cucu asli. Coba. Boro-boro nyelamatin kalian di akhirat. Boro-boro nyelamatin kalian nanti di alam barzah. Nasabnya rungkat aja nggak bisa nolongin. Mereka harus minta tolong kepada si Sun Bokong, kepada si Wifi. Pikir, kalau mereka asli benar pemimpin, sosok pemimpin, cucu pemimpin, punya jiwa kepemimpinan, nggak perlu melibatkan orang lain, sendiri pun bisa membuktikan. Yuk, pahami. Setiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi sayang hingga kini belum bisa membuktikannya. Ada tokoh baru Kiai Iman menunjukkan bukti bahwa mereka bukan cucu Nabi. Mereka bingung bagaimana membuktikan. Dulu pernah ngaku kalau aku bisa begini, aku bisa begitu, datukku ini, datukku itu, tapi sekarang kadung semua jadi halu. Ketika diminta pertanggungjawaban, pada diam pura-pura tidak tahu. Parah saudara, kacau saudara. Woi, coba dong, tolong dong, cari tahu. Kasih ngerti kepada kami yang awam ini. Jangan biarkan kami bernyanyi dan tertawa melihat tingkah kalian seperti bocil-bocil yang kemarin sore dilahirkan oleh emaknya lewat tsunami. Yo. Barang siapa yang tidak percaya kepada kami, kalian itu murtad saudara. Parah kalian. Cintailah kami, sayangi kami sebagaimana kau mencintai nabimu. Wow. Aku ingin begini, aku ingin begitu, banyak sekali. Ingin ini itu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Semua dapat dikabulkan oleh datuk kalian yang bernama kantong ajaib. Wah, ampun saudara. Malu.
aku malu. Kalau tahu malu. Kerja tiap hari cuma ngehalu saja. Berdusta pada umat. Sungguh aneh tapi nyata. Si Bani Rungkat. Tiada waktu tanpa ngaku, selalu ngaku cucu. Tiada hari tanpa ngaku, dia selalu ngaku cucu. Nah, ya. Aduh, hoba. Bani Rungkat. Oke, 1842 orang. Saya mohon izin undur diri dulu. Di belakang kepanasan, apalagi yang di depan ya. Panas, dahaga, haus, mau air. TIJ, kaukah itu TIJ? Siapa ya? Aku. Siapa? Bahar. Kaukah Bahar? Kenapa? Setiap hari aku diazab dan disiksa di dalam neraka. Menunggu kehadiranmu. Mana yang katanya cucu? Mana yang katanya datukku? Ngapain kamu di neraka, Bahar? Aku tidak tahu. Tidakkah kau sadar bahwa dulu kau ngaku-ngaku sebagai cucu? Itu dulu. Tidakkah ada penyesalan di hari ini padamu? Tentu. Tolong aku, TJ. Tolong. Setiap malam dan juga siang aku live di YouTube. Mencoba untuk menyadarkanmu, Bahar. Itu dulu. Sekarang aku disiksa. Lihatlah. Diperbarui kulitku, dibakar lagi, sampai tulang belulangku. Bukankah di neraka ada makanan? Sungguh TIJ, setiap makanan dan minuman yang kumasukkan ke dalam mulutku, mengeluarkan usus-ususku TIJ. Tapi dulu katanya ada datukmu yang bisa membantu. Betul katamu, itu semua halu. Rizik mana? Itu. Dia ada bersamaku. Ini neraka apa ya? Jahannam. Kok maki aku? Bukan TJ. Nama nerakanya Jahannam. Oh. Kau di surga kan? Iya. Tolong sedikit aja air dari surga. Oh, nggak bisa. Kamu nggak kawan sama aku? Kawan. Masalah kawan. Ini masalah pembalasan. Ini udah hari kiamat. Kita udah hidup di alam akhirat. Aku nggak mau tahu. Tolong. Adakah yang bisa mendengar? Mana Muhyiddin? Tuh jadi kayu bakar kami. Kami juga jadi kayu bakar kafir. Lah, kenapa kamu jadi kayu bakar kafir? Kami munafik. Kenapa baru ngaku sekarang? Udah terlambat. Udahlah. Gua mau masuk surga dulu. Mau ketemu bidadari. Ikut. Nggak boleh. Di sini bukan ketentuan dari kita. Beda dengan di dunia. Aku mau ikut pokoknya. Tapi kata kalian bisa ditolong sama Datuk. Itu semua halu. Aku menyesal. Sudah, Bahar. Cukup. Aku sudah muak mendengarkan omonganmu. Mana corong saktimu yang bisa menolongmu? Tinggal di dunia. Ya sudah, kau nazak sekarang, wahai Bahar. Setiap hari, setiap malam, aku disiksa di neraka Jahannam ini, TIJ. Nggak ngurus. Kamu begitu, kamu kejam. Nggak ada lagi sekarang, udah selesai, tuntas. Ini sudah pengadilan yang seadil-adilnya, pengadilan akhirat. Tolong,
panas, dahaga, haus, mau air. Hei bahar, air 7 lautan tak akan mampu menghilangkan haus dan dahagamu. Lapar, hei, gunung-gunung diantarkan ke hadapanmu tidak akan menghilangkan rasa laparmu bahar. Kini saatnya bukan untuk taubat lagi. Selamat menjalani hukuman di akhirat. Tolong. Tolong. Itu Fagil Mukaddam mana yang dulu? Enggak ada ternyata. Rungkat semua. Aduh. Tapi dulu katanya wali semua keluarga kalian. Wali Rungkat, TJ. Benarkah kau itu, TJ? Iya. Masa nggak ingat sama TJ? Justru karena ingat makanya ku panggil. Ngapain kemari membakar rokok? Minta tanganmu bahar. Minta tanganmu bahar. Mau bakar rokok. Please, tolong. Mau bakar rokok. Kok nggak nyala? Nih kelingkingku. Enggak sih ya? Dah. Tolong. Nggak ada lagi. Hah? Tidak ada lagi sekarang. Janganlah mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Kekallah kau di dalam neraka jahanam, wahai bahar, bersama kroco-krocomu yang akan kekal abadi. Gitu kisahnya ya ikhwan. Jangan ketawa ya, itu bukan lelucon. Itu sebagai bahan untuk kita merenung. Hari ini kita tertawa karena dalam tokohnya namanya Bahar. Bisa jadi nanti kita begitu. Ingat itu. Ya. Ingat itu. Itu akan ada masanya. Mudah-mudahan naudzubillahi min dzalik jangan sampai kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Makanya belajar kepada guru yang benar supaya kita tidak tersesat. Ya, ikutilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Itu. Jangan ikuti orang-orang yang halu ngaku-ngaku turunan Nabi tapi ajaran yang dibawa bukan ajaran Nabi. Kita hari ini diturunkan dari surga untuk mencari jalan pulang lagi ke surga. Jangan sampai nyasar ke neraka ya ikhwan. Syaitan-syaitan datang berbondong-bondong ingin menyesatkan kita. Berupa-rupa wujudnya. Ada yang merubah dirinya seperti kiai, ada yang merubah dirinya wujudnya seperti wali, ada yang berubah wujudnya seperti ulama, ada yang berubah wujudnya seperti cucu Nabi. Tetapi ingat, hati-hati. Kalau tidak berpondasi kepada pondasi yang sebenarnya, kita akan menyesal nanti. Ya. Jangan sampai kita tersesat. Gara-gara ngikut orang tersesat. Ya. Ingat, ajaran kita bukan ajaran dogma, tapi ajaran ilmu. Oh, kalau kita sudah berguru di sini, jangan merasa cukup dengan ilmu itu. Cari ilmu yang lain lagi. Cari terus. Jangan seperti saya, nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu aja sok-sokan ngomong di depan kamu. Ya cuman satu ayat yang saya tahu, satu ayat yang saya sampaikan. Hati-hati, kesesatan itu terlihat. Kenapa? Dari mana kita lihat? Dari akal kita, dari hati kita, dari ajaran yang dijadikan sebagai pedoman dalam kita menuju kebenaran. Di dalam ajaran kita tidak ada yang namanya surat kacang, surat penghapus dosa. Gara-gara kita berteman dengan si ini,
Walaupun si itu bangsat, karena dia keturunan jelas, kita jadi diampuni dosa kita karena berteman dengan si bangsat, tapi dia keturunan mulia. Enggak. Yang membedakan kita semua di hadapan Allah adalah ibadah kita, akhlak kita. Nah, itu amaliyah kita. Bukan karena berteman jadi ngekor, ngaku-ngaku cucu, cium-cium kaki cucu, terus dicemplungin ke kolam oleh cucu, ampun dosa kita. Belum tentu ya ikhwan. Ya. Cari guru yang benar. Walaupun dia tidak tenar. Kalau tenar, benar nggak masalah. Ini udah tenar, nggak benar lagi. Semakin banyak orang yang gampang disesatkan olehnya. Ingat, nanti di akhir zaman itu, ketika Dajjal muncul, dia tenar sekali. Dari dulu udah tenar kan Dajjal. Pengikutnya banyak. Jadi bukan diukur kebenaran itu seberapa banyak pengikut. Bukan. Tetapi seberapa benar omongan dia. Dan itu bisa kita bedakan ya ikhwan. Ada ganjalan-ganjalan nanti yang akan kita sadari itu semua. Karena tidak ada kedustaan itu yang sempurna. Tidak ada kebohongan yang sempurna. Pasti kita tahu. Oke, kita boleh. Namanya juga manusia. Tidak silap, tidak akan terlepas dari kesilapan. Coba kamu koreksi kesilapan dia. Coba kamu kritik. Kalau dia marah, tinggalkan dia. Berarti tidak bisa dikritik. Kalau kesalahan tidak bisa dikritik, berarti ada pembiaran untuk sebuah kesalahan. Dan itu jangan diikuti. Contoh Kiai Imad mengkritik nasab mereka di awal. Kenapa ngamuk? Kenapa nggak memberikan jawaban? Kenapa nggak memberikan tanggapan yang bisa diterima oleh siapapun sebagai pengetahuan kita? Malah menuduh Kiai Imad begini, menuduh Kiai Imad begitu. Di situ saya semakin berpegang teguh kepada apa yang selama ini dijadikan sebagai tesis oleh Kiai Imad. Kalau mereka benar, ngapain nggak diam saja? Ngapain nyuruh orang lain? Justru karena ketakutan biasanya nyuruh orang. Karena takut nyuruh orang. Nah, kalau orang benar dia sendiri yang akan keluar menghadapi. Dulu sering caci maki Jokowi, katanya pengecut. Ketika dipertanyakan oleh umat malah kabur katanya. Ini sekarang Taufik kenapa kabur? Kenapa kesannya membiarkan? Ulama tidak boleh membiarkan kisruh sesama muslim seperti ini. Justru mereka yang bertanggung jawab atas nasab Bang Alawi ini muncul untuk mematahkan argumentasi dan juga tesis Kiai Imad. Supaya tidak terjadi gap, tidak terjadi kubu. Kubu pro Kiai Imad, kubu pro Bang Alawi, kubu pro ini, kubu pro itu. Oh nggak bisa bang, dari dulu ada perbedaan. Makanya hormati perbedaan itu. Kalau misalnya tidak mau ketemu, anggap bahwa perbedaan ini merupakan rahmatan lil alamin. Jangan hasud, jangan hasad, jangan fitnah. Kalau nggak bisa jawab, udah diam. Biarin aja berarti. Biarin kami nyerocos, biarin Kiai Imad ngomong, menjelaskan. Kalian nggak jelasin apa-apa, kok kami harus dipaksakan percaya dengan omongan kalian. Sedangkan Kiai Imad tidak meminta kami untuk menghormatinya, tidak meminta kami untuk percaya kepada omongannya. Penjelasan demi penjelasan yang diterangkan oleh Kiai Imad masuk di akal logika kita. Ada satu dua yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari selama ini, lumrah, kita maklumi. Beliau juga memiliki keterbatasan. Masya Allah, saudara. Saya begitu melihat, tidak ada kesempurnaan. Tetapi selama ini yang beliau sampaikan sama seperti apa yang pernah kita dengar. Jujur yang beliau sampaikan itu. Kalau lihat dari kalian komennya, TJ begini, mukanya makin hitam berarti makin banyak dosa. Itu komen dari kalian. Si Imad dibayar 500 T. Itu omongan bantahan dari kalian. Itu nggak cocok dengan pertanyaan. Jawab jawaban itu sesuai dengan pertanyaan. Nggak usah kemana-mana dulu. Oke? Terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.